Konsultasi tol Patimban diduga dibumbui pungli biaya akta tanah oleh Oknum Pemdes Tanjung Rasa Kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang. Tim persiapan pengadaan tanah jalan tol melakukan konsultasi publik atas pengadaan tanah untuk jalan tol akses Pelabuhan Patimban Kecamatan Pusaka Nagara Kabupaten Subang Jawa Barat di salah satu wilayah desa yang terkena pembebasan lahan jalan tol, yaitu di Aula Kantor Desa Tanjung Rasa Kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang pada hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Dalam acara tersebut, semua undangan hadir diantaranya warga pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan jalan tol ini beserta pihak Muspika Kecamatan Tambak Dahan. Usai menyelenggarakan acara konsultasi itu, salah seorang pejabat tim persiapan pengadaan tanah jalan tol akses Pelabuhan Patimban Yendi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini hanya pendataan saja, mengenai kepastian peta dan harga tanahnya belum ada keputusan. Dia mengatakan, kepastiannya akan diumumkan pada tahun depan yaitu tahun 2022. Belum, nanti kalau harga juga nanti di tahapan pelaksanaan. Jadi tahapan pelaksanaan kan oleh BPN, tapi kan diukur dulu tuh yang terkena itu berapa meter, per bidang nanti akan diukur, dan nanti ada hasil ukur, nah itu menjadi dasar penilaian oleh tim KJPP, tim penilai pertanahan lah. Dan memastikan tadi seperti volume, terus harga, kapan Pak akan dilakukan? Ya yang pasti tahun depan. Ya dari sebentar lagi tahun depan. Sekarang akhir tahun. Oke. Namun masih ada saja oknum pemerintah desa Tanjung Rasa yang memanfaatkan momen proyek negara ini dengan tindakan dugaan pungutan liar alias pungli kepada para warga pemilik tanah yang diprediksi terdampak pembebasan jalan tol ini. Pasalnya, sejumlah warga ditakut-takuti oleh oknum tersebut, bahwa bagi warga yang belum memiliki akta tanah, maka harga tanahnya akan dibeli dengan murah oleh pihak jalan tol. Atas rasa ketakutan tanahnya akan dibeli murah, maka sejumlah warga bersedia membuat akta tanah melalui oknum tersebut, dengan biaya pembuatannya bervariatif. Ada yang seharga 7 juta hingga mencapai 40 juta rupiah lebih. Ya katanya harus bikin AJB. Kata siapa? Tulis, itu lu tulisain anak. Orang Hendi. Oh, Randy, orang desa. Iya. Berapa? Jadi Udah. seluruhnya mah tadinya 62, terus tawar. Jadi 42 apa 43 sih, Beh? 45. Ya apa adanya kita Baru cerita. bayar. Baru bayar 25 juta, sisanya katanya nanti kalau udah cair. Nah, tujuannya apa katanya suruh bikin AJP? Persyaratan Apa? persyaratan sawah. Jual sawah. Jual sawah, kayak jual sawah. Kalau nggak ada AJB di murah maret itu. Oh, katanya nanti negara Beda belinya- harganya. Oh, tol itu belinya murah nanti katanya gitu. Di murah maret itu karena mah. Jadi tadinya ibu mau bikin AJP atau tidak nih? Apa keinginan ibu ini bikin AJP? Enggak dipaksa sama itu. Sama Pak Randy. Enggak. Berarti ibu langsung bayar ke Pak Randy. Ya iya kan ini belum dibeli, belum jadi oleh tol. Nah AJB ini jadi AJB jual beli dengan siapa? Orang Belum desa. ada. Belum ada Jadi- jual beli. Warisan ya mah, warisan. Bikin AJP-nya itu ke siapa Pak? Ke pejabat setempat, Ke ke siapa? Pak Rohendi, Pak Randy itu sebagai apa di desa? sebagai pejabat pembikinan akta tanah. Nah itu inisiatif Bapak bikin AJP atau memang ada arahan Pak? Inisiatif saya bikin AJB. Bentuknya lahan seperti apa? Sawah? Lahan sawah. Sawah luas berapa Pak luas tadi? Luas kurang lebih sekitar 9 ribuan. 8.500-an. Biaya untuk AJB-nya Biaya untuk AJB kemarin saya habis 30. 30 juta. Ya, Udah lunas sudah. udah. AJB-nya udah jadi. Udah. Nah, itu informasinya Pak Haji suruh bikin AJB dulu gitu. Bener nggak itu Pak? Ya itu mah terserah yang punya sawah mau bikin mau enggak terserah katanya gitu. Tapi kata itu kan kata orang-orang gitulah, katanya ada perbedaan antara harga yang sertifikat, yang AJB, yang spot lah istilahnya gitu lah gitu. Ya, kalau nggak bikin AJB ya harga bisa murah mungkin seperti itu. Ya
Ya katanya sih gitu, katanya. Ya, gitu. berarti akhirnya Bapak bikin AJB berarti Iya. kan. Bukan AJB, akta hibah. Berapa bikinnya Pak? Bikinnya 1. Harganya berapa itu bikin AJB? Bikin ya itu mah nggak tahu ya. Pokoknya 9 juta lah gitu. Padahal sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 32 Ayat 1, bahwa uang jasa honorarium PPAT dan PPAT sementara, termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta, dan ayat 6 ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 28 Ayat 1 PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan karena huruf C melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT, dan ayat 3 pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, antara lain huruf A memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Pantura Subang, Hendra Gaston, Perak TV melaporkan.